Pertama, oke, silakan. Oke, sebentar aku mau minum dulu. Oke, suhunya audible nggak ya? Iya, terdengar jelas. Oke, POI-nya teman-teman bisa langsung chat box aja deh. Ya, kayaknya nggak ada isu sensitif, tapi kalaupun ada hanya untuk kepentingan debat. Aku cukup sedih jujur harus dapat OG di room sebagus ini. Oke, 3, 2, 1. Ada beberapa penggambaran yang sangat jelas di sisi OG. Pertama adalah, ini sebenarnya mau siapa? Saya pikir ini mau sih meriset dunia anyway, di mana semua hal di sisi OG akan berubah. Misalkan, berminimum yang ada di status quo seperti setidaknya kamu harus jadi PNS, mungkin juga bakal berubah. Pandangan orang-orang dalam melihat dunia juga akan berubah, atau pola interaksi masyarakat terhadap institusi sosial juga bakal berubah. Artinya adalah apa? Prasyarat OG bisa menang dalam debat ini ketika kita ngejelasin dua hal. Satu, kenapa dunia riset di sisi OG akan jauh lebih baik ketimbang dunia status quo? Tapi kedua, kenapa dari pola interaksi masyarakat pun ini juga akan jauh lebih bagus? Tapi yang kedua, saya akan melakukan diferensiasi terlebih dahulu. Bagaimana sih penggambaran dunia status quo yang ingin kita tinggalkan dan bagaimana sih dunia baru di sisi OG yang ingin kita adopsi? Pertama adalah masuk pada dunia OG terlebih dahulu. Saya pikir akan sangat indah. Di sisi kita, orang-orang itu tetap bakal punya insentif untuk berusaha ya, tetap punya insentif untuk bekerja, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sehari-harinya, dan sebagainya. Tapi yang menjadi deltanya adalah, sedikitnya ambisinya mungkin tidak akan sebesar itu, atau tidak akan sebesar di status quo. Artinya adalah, orang-orang mungkin akan punya budaya seperti nerimo impandum mungkin. Saya pola interaksi yang akan termanifestasi dalam beberapa hal. Orang-orang akan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas yang sudah mereka miliki aja, atau membatasi tindakan-tindakan tertentu yang mungkin beresiko banyak hal terhadap seperti keberlangsungan hidup mereka. Mungkin mereka nggak bakal maksa harus jadi champion di bubble, padahal kapasitas mereka juga nggak jago-jago banget. Atau mereka nggak maksa harus jadi CEO, padahal nggak punya relasi dan dukungan. Tapi B, kenapa sih orang-orang di status quo, di dunia OO dan CO, itu emang nggak rasional dalam mengadopsi suatu ambisi? Saya pikir dua hal. Satu, pertama adalah yang bermasalah di status quo, standarnya itu sangat tinggi, udah bukan berdasarkan meritokrasi misalkan, kalau kamu mau dianggap valid, tapi berdasarkan relasimu, jabatanmu, atau misalkan ya pengaruhmu di relasi, pengaruhmu di masyarakat dan sebagainya. Kedua, maka di status quo itu udah sangat toksik ya, memaksa tiap individu harus bisa berdaya, memenuhi standar yang ada. Karena kalau kamu nggak punya ambisi yang besar, kamu dicap sebagai individu gagal yang nggak punya masa depan dan sebagainya. Permasalahan adalah apa? Saya merasa bahwa individu itu tidak selalu beruntung, tidak selalu terlahir dari keluarga yang mungkin punya privilege untuk bisa memenuhi standar-standar yang cukup tinggi di status quo, atau bahkan individu itu juga punya diversitasnya masing-masing. Misalkan individu yang merasa sudah cukup tanpa harus mengeluarkan kapasitasnya secara besar-besaran dan sebagainya. Permasalahan adalah kalau kita membiarkan individu-individu seperti ini bertahan di dunia OO ataupun CO, mereka akan semakin terus rentan karena mungkin akan terus terdiskreditkan. Tindakan-tindakan mereka dianggap anomali ketika misalkan tidak bisa memenuhi standar yang ada, atau usaha-usaha mereka terdiskreditkan karena misalkan dianggap, oh usaha kamu belum maksimal, oh kamu belum lembur 24/7 dan sebagainya. Makanya sangat bermasalah. Tapi kedua, sebenarnya ambisi yang besar itu, saya pikir juga sebenarnya nggak penting banget. Kenapa? Ada dua hal. Saya pikir kamu juga bakal selalu kalah sama individu yang terlahir dengan memiliki privilege atau para kapitalis raksasa yang selalu melakukan segala cara di status quo, seperti eksploitasi, perbudakan para buru-buru dan sebagainya untuk mengejar keuntungan. Artinya adalah untuk Anda timbang, sedangkan di sisi kita, di dunia kita, orang-orang itu tidak punya ambisi besar, tapi dari segi internal, mungkin mereka ya merasa diri mereka valid aja anyway, karena ada standar kolektif yang masyarakat ada sih bahwa untuk Anda memanfaatkan kapasitas Anda terbatas ini juga tidak apa-apa dan sebagainya. Tapi kedua, saya pikir karena dunia kita keriset, artinya juga bakal ada bentuk penormalisasian karena pola interaksi yang tercipta adalah ketika individu lahir, mereka memang sudah melihat pola interaksi di mana orang-orang itu kayak slow living ya, atau orang-orang itu kayak ya udah nggak punya ambisi yang sangat besar dan sebagainya. Artinya adalah apa? Dalam debat ini kita tidak perlu lagi memperdebatkan terkait penerimaan masyarakat, bagaimana masyarakat akan menolak dan sebagainya. Karena yang menjadi fiatnya adalah di sisi OG, ya ini udah ada sejak kamu lahir anyway, dan pola interaksinya pun juga akan tercipta secara inherent juga. Makanya nggak apa-apa juga. Tapi
Kenapa ini juga bakal bagus? Pertama adalah dari level individu, sedangkan di sisi kita orang-orang itu bakal tetap punya insentif untuk misalkan mau memperdayakan diri mereka, bekerja dan sebagainya, tapi deltanya adalah mungkin mereka akan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah seperti apa kapasitas yang mereka miliki, tapi yang kedua, apakah mereka nyaman atau tidak ya? Karena di sisi OO ataupun CO, rasa kenyamanan itu sering kali disingkirkan oleh individu yang ada di status quo, karena mungkin kalau mereka merasa bahwa oh tetap berada di zona nyaman dan sebagainya, mereka tidak bisa bersaing dengan individu-individu lain karena penggambarannya sangat kompetitif di dunia status quo. Tapi yang kedua adalah narasi-narasi penetraliser di status quo seperti misalkan narasi keikhlasan dan sebagainya itu sering kali tidak bisa bekerja dengan baik karena ada bentuk dominasi standar seperti misalkan oh kamu harus bisa survive jadi PNS dan sebagainya, oh kamu harus bisa bersaing dengan individu-individu lain dan sebagainya. Tapi di sisi kita ketika ada bentuk narasi yang sudah diadopsi oleh masyarakat seperti misalkan bentar ada telepon oke lagi. Seperti misalkan, oh narasi cukup tidak perlu punya ambisi yang maksimal dan tidak perlu punya ambisi yang terlalu ekstrim dan sebagainya. Saya di sisi kita, individu itu bakal merasa cukup puas dengan usaha-usaha mereka yang sudah ada tanpa perlu lagi men-trade off-kan banyak hal. Karena biasanya di status quo, untuk Anda mencapai bentuk-bentuk ambisi yang sangat besar, Anda sering kali melakukan bentuk-bentuk apa ya, trade off yang sangat jelek. Misalkan apa? Anda melakukan korupsi, Anda melakukan bentuk-bentuk eksploitasi, penyimpangan, dan sebagainya. Tapi terakhir, di sisi kita, saya pikir institusi sosial itu juga akan jauh lebih bagus. Kenapa? Ada dua hal. Pertama adalah konteks di status quo, seperti sekolah, perusahaan, pabrik, dan sebagainya. Mereka mungkin kini tidak akan lagi punya budaya seperti budaya-budaya agresif, kompetitif, dan sebagainya. Karena yang hadir dari standar masyarakat adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ekosistem kerja yang nyaman dan sebagainya. Tapi B, di kita juga sebenarnya nggak bakal ada tekanan kompetitif yang tinggi, tapi sedangkan di kita, orang-orang itu tetap menghargai proses yang mereka lalui, karena mereka merasa bahwa, oh ini adalah sebagian dari hidup mereka, bagaimana mereka bisa memaknai kehidupan mereka dan sebagainya. Karena ketika kita bertahan di dunia OO dan CO, saya masih mempertanyakan bagaimana bentuk ujungnya. Karena orang-orang itu bakal terus berusaha tidak karuan, tapi tidak tahu outputnya dan sebagainya. Karena satu, bentuk paksaan yang ada di dunia OO dan CO itu akan hadir sangat agresif, memaksa seluruh spektrum untuk misalkan bisa memperdayakan diri mereka, bahkan di luar kapasitas mereka, maka ini sangat rentan untuk aktor-aktor tertentu. Tapi kedua, kalaupun misalkan mereka tidak mau mengikuti standar yang ada di status quo, di dunia OO dan CO, Anda sebagai individu akan terdiskreditkan, dianggap anomali, karena misalkan cara pandang Anda berbeda dengan masyarakat secara kolektif dan sebagainya. Tapi kedua, kalau misalnya Anda gagal sekalipun, bukannya Anda ditenangi atau misalkan dipuk-puk dan sebagainya, tapi Anda justru mendapatkan gunjingan sosial, seperti misalkan, oh usahamu belum keras, belum maksimal kayak teman-temanmu yang lain dan sebagainya. Makanya saya pikir pola interaksinya pun juga sangat jelek. Tapi yang terakhir adalah yang eksklusif di sisi OG adalah bagaimana cara pandang masyarakat. Ini masuk pada kasus kita yaitu pola interaksi masyarakat ya. Karena ketika dunia kita keriset, artinya pola interaksi masyarakat juga bakal berubah. Orang-orang itu sedekatnya bakal selalu menghargai usahamu karena merasa bahwa oh ini mungkin kapasitasmu dan sebagainya. Maka untuk semua kasus OG. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama dari OG. Untuk melanjutkan debat, pembicara pertama OO, silakan. Cek apakah jelas? Jelas. Oke. Preferensi interupsi saya, chat, raise hand, atau unmute, bebas. Bentar. Aduh. Oke, saya set timer dulu. Oke. Pidato akan saya mulai dalam pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ini mosi memilih dunia. Bebannya adalah komparasi antara dunia baru ini versus dunia status quo. Dan ini yang didismisifkan oleh Oji. Kenapa? Karena mereka bilang di kami nggak ada standar tinggi dan lain-lain dan mereka ingin menghapus standar ini. Tapi saya rasa itu bukan urgensinya. Kenapa? Karena orang seperti saya yang malas kalau ada yang ribet, tetap tetap ada di dunia kita sekarang. Kita debat di dunia yang tidak vakum dan bukan binary option. Artinya di status quo ada banyak narasi, termasuk narasi narada kawa ini, kawa nyusah ini dan aktif digunakan sebagai respon terhadap opresi. Oji nggak ada urgensi.
Tapi kedua, slow living dan lain-lain yang mereka bilang itu juga melelahkan karena kamu harus hidup mengumpuli dana dulu, harus nabung dulu dan lain-lain. Ya, jadi saya bingung sama argumen ini. Tapi bagaimana dunia ini akan terlihat? Saya akan mengklirkan debat ini dengan menjelaskan ini. Pertama, setiap orang akan merasa seperti ya sudah bersyukur saja atau menghindari hal yang berpotensi menciptakan tekanan atau beban. Ya udahlah, jangan aku lah yang bikin atau gimana pun itu. Tapi kedua, ini juga terlihat seperti Jerman Übermensch dan Prancis sebelum revolusi industri yang tidak menyiapkan apapun untuk perubahan industri. Tapi ketiga, ini juga terlihat seperti bahkan ketika semua manusia dan kepercayaan kuat, bahkan aspek tuntutan biologis pun tidak akan cukup untuk mengubah hidup dan tidak akan ada inovasi dan perkembangan apapun. Ini terlihat seperti manusia mungkin bisa makan sapi, tapi tidak akan ada rendang, tidak akan ada pabrik rendang, mereka cuma makan sapi rebus aja. Industri dan lain-lain tidak akan ada, artinya orang akan hidup dalam bare minimum saja. Bukti bahwa ini benar adalah karena kepercayaan kuat ini bikin orang irasional, tidak mempersiapkan permasalahan masa depan karena dianggap benar. Lihat di Mosi ini ya semua orang dan kepercayaannya sangat kuat. Sehingga apa yang menurut kami lebih baik? Saya akan langsung membandingkan dengan kita komparasikan aja dengan status quo sebagai stance kami. Kita ingin ada narasi ini juga, tapi ada narasi-narasi lain dan ada interaksi antara narasi tersebut. Ini terlihat interaksi ini bisa terlihat dari antara orang, antara lintas budaya, diskusi organik, diskusi di media sosial, penelitian akademik, ataupun penggambaran-penggambaran di budaya populer. Sehingga diskursus di sisi kami tetap akan ada, link back antara satu narasi dengan satu yang lain akan tetap ada, akan tersedia opsi bagi semua orang yang ada di status quo. Tapi masuk argumen pertama saya akan jelaskan kenapa homogenisasi akan membuat peradaban tidak berkembang. Musi ini karena Musi ini menuntut dunia baru di mana setiap manusia berkepercayaan sama, yaitu dak kawan nyusah. Tapi homogenisasi ini menyebabkan homogenisasi dan homogenisasi ini buruk karena beberapa alasan. Satu, dua, tiga, empat alasan. Satu, perkembangan peradaban itu digerakkan oleh oleh orang-orang aneh ataupun orang-orang yang memiliki obsesi luar biasa, para ilmuwan, penemu, penjelajah yang rela untuk susah-susahan. Ya ini terlihat seperti aduh siapa sih pencipta bohlam itu 99 kali gagal ataupun siapapun itu mereka lah yang menciptakan inovasi. Bagaimana prosesnya? Dalam dunia di mana semua orang percaya dengan narasi santai ini, kita kehilangan orang-orang yang mau mengorbankan tidur mereka atau mengorbankan waktu lebih mereka atau kenyamanan mereka demi sebuah terobosan. Dampaknya adalah orang-orang tidak ada yang mau susah, tidak ada peneliti yang mau turun ke lapangan untuk susah-susah nyari obat vaksin sampai nyawa mereka bakal bisa dikorbanin karena sehingga kemajuan teknologi akan berhenti di sini. Kita kehilangan improvisasi, kita kehilangan inovasi sehingga ya kita akan hidup di bare minimum. Tapi kedua, narasi ini mengajarkan orang untuk menghindari beban atau tekanan. Tapi ya bagaimana prosesnya? Tapi ini buruk. Bagaimana prosesnya? Jika ada masalah, misalnya krisis air, polusi, dan lain-lain, penganut narasi ini akan cenderung beradaptasi dengan kekurangannya tersebut selama mereka masih bisa hidup. Mereka akan bilang, ya sudah, meskipun di sana krisis, ya udahlah kita pakai yang ada aja. Jangan dipaksakanlah cari solusi, susah nanti capek dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Inovasi ini tidak akan ada resiliensi aktif dari dunia baru ini terhadap masalah. Seseorang harus merasa tidak akan ada yang merasa terganggu, tidak akan ada yang merasa tertekan. Orang akan menormalisasi masalah ini karena mencari solusinya terlalu capek. Tapi alasan ketiga, peradaban yang stabilnya nyaman adalah peradaban yang rapuh terhadap perubahan mendadak ataupun ya sesuatu hal yang tidak diprediksi seperti pandemi, bencana ataupun perubahan-perubahan lainnya. Bagaimana prosesnya? Satu, kemajuan peradaban adalah bentuk perlindungan diri kita terhadap kepunahan ataupun hal-hal yang tidak kita prediksi. Kita menciptakan teknologi medis ataupun sistem logistik yang rumit ataupun ya sistem distribusi dan lain-lain itu sangat rumit agar kita bisa bertahan atas krisis yang datang. Tapi komparasinya kalau di sisi mereka, jika semua manusia memprioritaskan kenyamanan saja dan malas untuk lelah, kita tidak akan punya cadangan kekuatan ataupun tidak akan ada bantalan-bantalan ini, tidak akan ada safety net teknologi-teknologi untuk menghadapi tantangan masa depan yang jauh lebih besar. Karena dunia kawa nyusah adalah dunia yang sangat rentan karena kita tidak punya keinginan untuk bersiap menghadapi resiko terburuk karena itu terlalu menyusahkan. Tapi keempat, homogenisasi ini membuat ketiadaan inovasi dan evolusi. Ya, karena peradaban berkembang melalui kompleksitas ide dan kompetisi, ya ini mirip sama yang tadi. Intinya adalah orang-orang tidak akan ada inovasi dan inovasi tidak akan ada dan ini akan buruk karena menciptakan orang dalam hidup bare yang sangat minimum sampai mereka tidak bisa memenuhi sampai mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan fisiologis dalam satu hari atau bahkan atau ya 1 bulan lah, let's say kalau mau charitable banget. Tapi ya mereka nggak akan bisa mempersiapkan diri mereka. Tapi argumen kedua kami, kenapa ini penting? Karena semua hal
kebahagiaan internal dan lain itu harus bergantung kepada kebahagiaan agregat makro ini. Tapi argumen kedua saya, kenapa hidup seadanya atau bare minimum itu tidak akan bahagia? Satu, satu, dua, tiga alasan. Alasan pertama, kebahagiaan manusia bukan berasal dari ketiadaan beban, tapi dari keberhasilan setelah menyelesaikan bebannya. Bagaimana ini terlihat? Seperti rasa percaya diri dan kebahagiaan itu akan lahir ketika kita berhasil melewati batas diri. Misalnya, ketika aku menang Bubble Open, aku akan sangat bahagia dibandingkan aku malas ikut dan ya udah aku nggak ngapa-ngapain. Kedua, rasa puas akan timbul ketika kita berusaha. Misalnya saya pernah malas-malasan 1 semester dan tidak berambisi apapun, ya saya tidak bahagia. Saya cuma menjalankan kehidupan yang semu saja. Tapi ketiga, jika seseorang selalu menghindari hal yang susah dalam narasi ini, dia tidak akan pernah merasakan momen, oh saya bisa, oh saya mengaktualisasikan diri saya. Sehingga mentalitasnya adalah mentalitas yang rapuh dan biasa saja, dan kehidupannya adalah kehidupan yang semu. Dampaknya adalah bukan kebahagiaan yang ada dari narasi ini, tapi orang tersebut akan merasa hampa, akan merasa empty, akan merasa kebahagiaan tanpa usaha itu rasanya hambar. Ya, analogi simpelnya sama kayak kamu makan tapi kamu tidak lapar, jadinya ya udah kamu cuma hidup untuk menjalankan kehidupanmu aja tanpa ada rasa puasnya. Tapi alasan kedua, kenapa bare minimum itu tidak membahagiakan karena manusia adalah makhluk yang mencari makna. Masalahnya makna hidup biasanya ditemukan dalam hal-hal yang melelahkan dan menyusahkan. Misalnya, membesarkan anak, membangun komunitas, atau mendalami hobi yang sulit adalah hal-hal yang menyusahkan. Tapi menang KDMI itu hal-hal yang menyusahkan. Tapi itu yang membuat hidup kita terasa bahagia. Jika semua orang mengakui narasi ini, mereka akan berhenti melakukan hal-hal besar yang bermakna karena menganggap itu ribet. Kehidupan mereka hanya berputar di, oke, saya bisa hidup, oke, saya bisa makan untuk hari ini dan besok, dan ya, hidupnya membosankan. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama O. Selanjutnya 2OG. Oke, apakah terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke, untuk preferensi interupsi bisa dilakukan dengan cara menyalakan mikrofon atau unmute. Seharusnya tidak ada kata-kata sensitif atau sejenisnya, tapi kalau ada untuk keperluan debat aja. Pidato saya mulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Premis terbesar dari OO itu sebenarnya ada dua. Pertama, mereka meyakini bahwasannya homogenisasi akan membuat peradaban tidak berkembang, makanya dunia OG akan stagnan dan seterusnya. Saya rasa ini salah besar. Kenapa, Juri? Pertama, saya rasa manusia di sisi kita di dunia baru itu karakteristik alamiahnya tetap punya rasa ingin tahu, tetap punya passion, tetap punya kreativitas, tetap punya kebutuhan sosial dan segala macamnya. Makanya individu-individu di sisi kita juga tetap ingin masih menciptakan sesuatu yang baru, melahirkan inovasi, tetap pengen mereka hidup dengan nyaman, ingin dihargai dan segala macamnya. Makanya saya rasa penggambaran dunia baru OG yang diasumsikan oleh OO mereka tidak ngerti pada akhirnya. Kenapa? Karena dunia baru OG itu tidak menghapus motivasi sejak awal, tapi yang kita ubah adalah kita menghapus obsesi bagaimana cara pandang lingkungan sosial yang sangat-sangat tidak bagus terhadap bagaimana ambisi itu sendiri pada akhirnya. Contoh simpelnya gini deh, banyak orang tuh pengen jadi ilmuwan, jadi guru, jadi dokter dan segala macamnya, bukan karena mereka punya ambisi kita pengen ngalahin semua orang, aku pengen jadi orang hebat dan sebagainya. Tapi simpel, karena itu passionnya, karena itu makna hidupnya, karena itu kontribusi yang bisa dia persembahkan terhadap lingkungan sosial dia. Makanya saya rasa tetap terjadi yang namanya inovasi di sisi kita. Justru saya akan flip argumen dari OO ini dengan bilang justru di sisi kita secara komparatif di sisi kita lebih bagus. Kenapa? Karena di sisi kita saya tidak ada beban untuk misalnya harus mengikuti standar cepat yang mengoperasi diri saya seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama. Tapi secara komparatif di sisi mereka, mereka harus mengikuti standar yang ada di status quo untuk mengikuti ritme yang cepat. Pada akhirnya, kalau tidak mengikuti ini, maka orang-orang nanti dianggap males, tidak ambisius, orang gagal, orang bobrok, tidak sukses, dan sebagainya. Makanya saya rasa di sisi mereka itu menjadi lebih buruk. Tapi kenapa pada akhirnya sisi kita di dunia OG itu lebih bagus dunia barunya meskipun terjadi homogenisasi? Beberapa hal. Pertama, kita tidak memaksa manusia mencapai target tertentu atau mencapai timeline tertentu dalam waktu tertentu. Tapi yang kedua, kita tidak menghukum manusia karena kurang produktif. Dan yang ketiga, kita juga memberikan ruang terhadap manusia, terutama secara personal, untuk bisa hidup sesuai pilihan pribadi
pribadi pada akhirnya. Sementara kalau komparatif homogenisasi yang ada di status quo, itu kita terus dipaksa untuk membuktikan nilai kita atau value diri kita lewat performa. Kalau performa kita jelek, Sih. kita dihukum. Makanya nanti kalau ada norma sosial dominan yang ada di dunia baru dan dunia status quo, kita sudah menimbang kepada Anda. Kenapa pada akhirnya norma di sisi kita tuh lebih bagus di dunia baru daripada yang hadir di sisinya OO. Tapi yang kedua, mengenai bagaimana pada akhirnya di sisi mereka bilang kalau misalnya, nanti di dunia status quo itu lebih bagus karena misalnya mereka lebih bahagia pada akhirnya. Saya rasa kebahagiaan manusia itu nggak hanya datang dari pencapaian yang ekstrim, target ekstrim, ataupun keinginan berlebih pada akhirnya. Kenapa? Karena banyak banget kebahagiaan manusia secara alamiah itu berasal dari hal-hal yang sederhana, seperti komunitas kita, rasa cukup kita, stabilitas waktu personal yang kita dapat setiap hari, ataupun perolehan terhadap makna hidup sehari-hari pada akhirnya. Dan makna hidup juga nggak harus ada pencapaian terlebih dahulu pada akhirnya. Kenapa? Karena ini merupakan suatu hal yang udah menjadi kodrat alami manusia. Masalahnya adalah di status quo, hal-hal seperti ini justru sering banget dihilangin atau dikorbanin demi karir, demi status kamu, atau demi produktivitas kamu di kantor dan segala macamnya. Makanya saya rasa kebahagiaan di sisi mereka merupakan kebahagiaan semu pada akhirnya. Tapi kita juga udah bilang kalau misalnya di dunia baru dari OG, itu bukan serta-merta kita menghapus passion ataupun tujuan hidup dari seseorang. Kenapa? Karena di sisi kita, orang tetap bisa berkarya, belajar, menciptakan sesuatu, ataupun mengejar sesuatu pada akhirnya. Tetapi yang menjadi pembeda adalah mereka tidak hidup di bawah tekanan sosial yang berlebihan, bahwa nilai diri mereka bergantung pada seberapa jauh mereka menghasilkan performa yang luar biasa bagi orang lain. Makanya ini merupakan hal yang harus dimengerti oleh juri. Tapi kalau misalnya mereka pengen mencapai kebahagiaan, saya rasa kebahagiaan mereka rapuh juga pada akhirnya. Kenapa? Karena saya rasa di sisi mereka mengasumsikan sesimpel ambisi itu sama dengan kebahagiaan. Padahal dalam status quo saya rasa orang-orang yang berhasil itu tetap punya orang-orang yang berhasil itu juga sering merasa misalnya mereka takut ketinggalan atau mereka tidak pernah merasa cukup, takut gagal dan segala macamnya. Artinya apa? Artinya kebahagiaan di status quo di dunia OO dan CO itu sangat kondisional banget. Makanya di sisi mereka manusia hanya merasa bernilai ketika terus berhasil punya output ataupun luaran yang sesuai dengan keinginan status quo dan harus produktif pada akhirnya. Pada akhirnya kebahagiaan di sisi mereka juga merupakan kebahagiaan semu. Tapi sebelum itu interupsi. Gimana kenyamanan di dunia kalian terlihat? Apakah itu sama buat semua orang atau tetap orang punya kenyamanan subjektif? Oke, di sisi kita, kenyamanan yang dibangun itu bukan berdasarkan bagaimana ambisi berlebihan seperti yang udah dijelaskan, tapi berdasarkan hal-hal yang tadi udah dibilang oleh pembicara pertama saya. Tapi saya akan lanjut ekstensi kenapa pada akhirnya OG di dunia baru secara komparatif, karena ini merupakan emosi dunia riset, itu juga lebih bagus. Pertama, saya rasa meskipun misalnya di sisi mereka bilang, akan ada orang-orang di status quo yang tetap bisa nyantai, ada opsi dan segala macamnya. Permasalahannya adalah mungkin ini secara teoritis itu benar, tapi permasalahannya adalah keadaan di lapangan tuh enggak. Kenapa? Karena institusi sosial seperti perusahaan, sekolah dan segala macam ya, di status quo itu dibangun untuk menghargai kecepatan kamu, produktivitas kamu dan rasa-rasa yang berhubungan dengan kompetitif. Kenapa? Apa akibatnya? Akibatnya adalah di sisi mereka orang yang memilih jalan hidup untuk lebih slow living, hidup lebih lambat dan segala macamnya, itu sering banget mengalami kekalahan dalam pasar kerja yang ada, kehilangan kesempatan ataupun momentum dan dicap sebagai orang gagal di status quo. Pada akhirnya di sisi mereka mungkin pilihan itu benar ada, tapi pada akhirnya ya pilihannya cuma sekedar formalitas aja tanpa ada pembuktian kenapa pilihan di sisi mereka juga lebih bagus pada akhirnya. Tapi saya akan nge-clearin debat ini pada akhirnya. Kenapa? Karena saya rasa ini bukan debat menciptakan kebahagiaan di sisi mana, tapi yang lebih fundamental dari debat ini adalah apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup manusia. Oke, udah menjawab ini. Kenapa? Karena di sisi kita, di dunia baru di sisi Oke, kita di sini menolak bahwasannya tekanan yang berlebih itu merupakan suatu hal yang valid. Kenapa? Karena di sisi kita, hidup manusia tidak seharusnya dibangun di atas tekanan yang berlebih untuk terus bisa maksimal diri. Ini penting, karena prasyarat seluruh argumen dari government ini akan menghasilkan yang namanya nanti mental health, relasi sosial, komunitas dan segala macamnya bergantung dari sini. Makanya semua ekstensi saya rasa oke.
Oke, terima kasih untuk pembicara 2 OG. Selanjutnya untuk menutup debat di pembuka 2 Okto. Oke, saya asumsikan suaranya bisa terdengar. Preferensi interupsi lewat verbal, izin ngedoxing kerjaan member of, enggak. Ampun ya. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Konteks penting yang Dava sampaikan terkait bagaimana ini teraplikasikan kepada semua manusia, dan ini bentuknya kepercayaan yang kuat, berarti sangat terindoktrinasi, menunjukkan bahwa pada akhirnya tuntutan biologis seperti kebutuhan terhadap makanan yang lebih banyak, terhadap akses yang lebih nyaman, itu tidak akan pernah ada. Ini sama konteksnya dengan bagaimana ketika orang sudah sangat terdoktrinasi dengan agama, dan mereka berada di suatu lingkup echo chamber di mana semua orang percaya terhadap indoktrinasi yang sama, maka tidak akan ada insentif untuk mengikuti kata hati, insting, dan lain segala macam, sekalipun itu dorongannya sangat natural. Makanya orang banyak yang bersedia mati untuk agama misalnya, dikarenakan mereka beranggapan bahwa ini adalah hal yang benar dan mereka harusnya memang melakukan itu. Kenapa kontekstualisasi ini penting sekali? Karena kalau nantinya CG sekalipun mengatakan bahwa orang masih punya rasionalisasi biologis untuk setidaknya melakukan sesuatu, itu tidak bisa dibeli, karena pada akhirnya orang tidak punya rasionalisasi itu karena dunianya echo chamber sekali dan kepercayaannya kuat sebagaimana diksi Mosinya. Inilah kenapa interupsi saya tadi menjadi penting. Kenapa? Karena ketika saya mengatakan apakah kenyamanan semua orang sama atau tidak di OG, ini menunjukkan bahwa nantinya kita akan melihat kompas moral manusia itu seperti apa. Cuman karena semua orang tidak mau sulit, tidak mau ribet, tidak mau banyak beban, bukan berarti semua orang baik. Masih ada orang yang kepercayaan kultural di sekitarnya mengatakan bahwa dia lebih baik daripada individu yang lain karena aspek-aspek biologis, aspek fisiologisnya mungkin, atau aspek kepercayaan yang dianut. Mungkin dia tidak akan sampai pergi melakukan perang antar suku, tapi dia masih tetap bisa mengatakan hal yang buruk, karena bagi dia mengatakan hal buruk bukanlah sesuatu yang menyusahkan, bukan sesuatu yang berat. Kenapa pada akhirnya ini jadi penting? Akhirnya di dunia mereka tidak ada insentif untuk men-challenge atau melawan orang-orang seperti ini, karena melawan tindakan opresi itu dilihat sebagai sesuatu yang melelahkan. Karena kamu harus mengumpulkan kekuatan kolektif untuk menunjukkan bahwa kamu layak, bahwa kamu tidak boleh dilakukan itu. Ya, sudah tergambar. Ekstensi saya juga akan menggambarkan bagaimana gerakan kolektif dan perbaikan kehidupan, menyambung dari peradaban yang Dava bilang tadi, akan terjadi. Tapi sebelum masuk kepada dua kontribusi saya terkait kesesuaian dengan karakter manusia serta kenapa akses akan ada di kami, beberapa respon terlebih dahulu terhadap tim pemerintah, tim OG. Ketika mereka ngomong bahwa pada akhirnya, oh di status quo itu toksik karena banyak yang memaksa untuk selalu ambisi dan capai sesuatu. Ini kasus yang berada di ruang vakum. Mereka tidak melihat bagaimana di status quo faktanya sudah ada narasi seperti ini, atau ada quiet quitting misalnya di Gen Z, menunjukkan, ada lagi versi Cinanya, Ting Hema yang bakal bawa itu, menunjukkan bahwa pada akhirnya sudah ada kontestasi dan sudah ada upaya atau insentif natural di mana pada secara organik manusia akan mengatakan sudah cukup, saya tidak mau diopresi berlebihan, saya mau hal yang lain untuk menyeimbangkan. Ini meminimalisir urgensi keseluruhan yang sudah dibawakan oleh OG. Tapi kan ada perbudakan dan penjajahan, ya, tapi itu merupakan beberapa persen dari keseluruhan kemutakhiran manusia itu sendiri. Karena kita berbicara dari zaman prahistorik sampai pada akhirnya nanti kiamat misalnya. Perbudakan itu hanya 0, sekian persennya aja karena dibanding ribuan tahun dia sedikit. Sedangkan yang akan dialami oleh tim pemerintah, mereka akan hidup dalam abad kegelapan tidak berujung. Kenapa? Satu, tidak ada orang mau melakukan seni. Tidak akan ada renaissance untuk menutup abad kegelapannya. Kenapa? Seni susah. Jadi Picasso susah. Oke. Tapi yang kedua, tidak ada politik untuk meregulasi kehidupan dan kompas moral setiap orang yang berbeda. Inilah kenapa pertanyaan saya tadi atau POI saya mengenai kenyamanan penting. Karena pada akhirnya orang bisa bilang, ya, ini kan kenyamanan kami untuk melakukan ini. Ngapain pula kami mau ikut kamu repot-repot aja. Kehidupannya akan sangat berberik, kehidupannya akan sangat monoton, kehidupannya akan sangat seperti abad kegelapan. Tapi sebelum itu, oke. Jangan dismisif dengan penjelasan bahwasannya setiap manusia itu punya karakter alamiah untuk passion, tujuan hidup, dan segala macamnya, dan itu bakal tetap ada. Makanya kasusnya jangan tidak seimbang seperti itu. Permasalahannya, kalian tidak pernah jelaskan kenapa passion itu merupakan sesuatu yang sangat kuat sampai membuat
kamu menyalahi kepercayaan yang kuat ini, sebagaimana Mosi bilang, dan semua manusia percaya itu. Itulah kenapa konteks saya dan Dava di awal penting sekali, bahwa kalaupun kamu lapar sekalipun, kamu malah adaptasi dan berpuasa aja daripada mencari makanan, gara-gara kamu merasa, ya repotlah cari makan, dan lain segala macam. Berarti ambisimu tidak akan terrealisasi, kalian yang jangan dismissive. Terkait tekanan, tidak akan ada tekanan sosial di OG, kami rasa bukan berarti tidak ada orang jahat, dan kami tidak mengerti kenapa mereka bilang ada pilihan, karena pada akhirnya semua orang di dunia mereka sama, harusnya mereka jelasin kenapa kalau sama nggak apa-apa. Ekstensi deh, dua. Pertama, kesesuaian dengan karakter manusia. Dunia di mana masyarakat menghindari tekanan atau beban, itu tidak realistis, maksudnya tidak cocok dengan manusia walaupun dunianya di reset. Kenapa? Karena manusia itu setelah mereka pubertas, kita berada dalam kondisi sekarat terus-menerus, karena tubuh hanya beregenerasi tiap hari kan. Memang secara natural, sebagaimana Salindia, kehidupan itu sangat cepat dan memaksa. Makanya di satu sisi, manusia itu sangat kompleks, makanya butuh ambisi yang berlebihan untuk mengcounter fakta bahwa manusia itu juga rapuh. Manusia itu butuh harapan untuk melakukan sesuatu. Kami tidak mengerti kenapa di sisi mereka insentif untuk melakukannya bakal ada. Karena pada akhirnya, kami rasa di sisi mereka yang akan terjadi justru satu, tekanan akan diabaikan karena dan bakal terus-terusan hidup dalam rasa sakit dan beradaptasi aja, seperti Dapa sudah bilang, tapi ini akan dismisif terhadap orang-orang yang berusaha mengatakan bahwa oh kami teropresi loh, kami tidak mau loh, seperti komunitas gender yang teropresi, tidak akan karena opresi tidak datang dari keserakahan, tapi dari interpretasi jahat inheren manusia yang tetap akan mengopresi karena nggak bikin capek, malah mereka merasa superior karena ya definisi kenyamanan orang beda-beda tadi. Kedua, tidak ada insentif untuk membantu daerah yang secara geografis termarginalkan. Misal di Afrika lama tidak turun hujan, tidak ada OECD yang mau membantu. Kita berbicara mengenai memilih dunia kan. Di mana dunianya OG itu ada ketimpangan kehidupan tanpa kesempatan memperbaiki. Karena satu, insentif buat brand nggak ada. Insentif buat melakukan sesuatu yang too much nggak ada. Misal kamu nggak akan mau kerja sosial dan membantu orang-orang yang butuh untuk dibantu, karena hal tersebut sulit untuk dilakukan. Pada akhirnya ya dunianya akan dying terus-terusan. Tapi kedua, kenapa secara akses kepada kepuasan pribadi akan sulit dan kenapa akses lebih ada di kami? Satu, akses di sisi mereka ya secara kolektif aja aksesnya itu dan monoton. Secara personal mereka tidak punya dorongan pribadi. Ini menjawab POI-nya juga kenapa POI-nya tidak realistis. Kenapa? Karena dorongan pribadi itu datangnya dari satu, respon trauma. Dua, misalnya nonton Deku dan mau jadi superhero juga. Ketiga, hal niche yang membuat kamu merasa menjadi personal. Semua itu sulit untuk dilakukan. Semua itu merupakan respon terhadap keadaan yang memicu kamu berambisi. Tidak terjadi di dunia mereka karena di dunia mereka orang tidak mau berambisi berlebihan kan. Kenapa di OO ini bisa diakses? Satu, ada tuntutan kolektif yang representatif. Kedua, bisa jadi kamu merasa ini benar aja untuk dilakukan dan kamu punya opsi untuk melakukan itu. Gara-gara di sini kamu punya alternatif, tidak hanya harus berpikir sama. Tapi ini juga pada akhirnya menunjukkan bahwa di dunia kami, orang setidaknya bisa punya kebahagiaan mereka sendiri yang determinasi kecapaiannya ditentukan oleh mereka pula atas dasar tersebut. OO. Baik, terima kasih untuk pembicara kedua OO. Selanjutnya melanjutkan debatnya. Pembicara pertama CG, silakan. Halo, apakah aku terlihat dan terdengar dengan jelas? Terlihat dan terdengar. Oke. POI unmute aja, tapi jangan spam. Mungkin satu atau dua. Semoga nggak ada isu sensitif, tapi kalau secara tidak sengaja menghadirkan isu sensitif, mohon maaf. Tidak bermaksud untuk mendiskriminasi siapapun, hanya untuk kepentingan debat. Pidato mulai dalam 3, 2, 1. Kami rasa manusia lahir selalu dengan mimpi dan passion. Tapi bedanya apa? Di dunia status quo, ketika mimpi kamu menjadi sebuah ambisi yang begitu besar, kamu dihadapi dengan banyak narasi untuk meraih mimpi itu bergantung dengan usaha yang kamu punya, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya, ketika misalkan kamu lelah, gak ada orang yang bisa ngingatin kamu kapan kamu harus berhenti atau kapan kamu harus beristirahat, karena dunianya berputar dengan sangat cepat, kamu berhenti, maka kamu akan mati. Tapi berbeda ketika kamu pindah dunia, maka pada akhirnya akan ada narasi orang-orang yang mampu mengingatkan kamu ketika narasi-narasi yang besar atau bahkan nggak ada narasi sama sekali untuk bisa mengkonter hal itu. Jadi kamu bisa lebih gampang diingetin bahwasanya kamu udah toksik misalkan dan seterusnya. Kami rasa pada akhirnya Oke itu udah berhasil menjelaskan ke kamu bagaimana penggambaran dunia yang sekarang itu tuh sangat opresif sehingga kamu butuh pindah ke dunia baru dengan narasi-narasi yang baru pada akhirnya.
Tapi sayangnya, respon dari OO itu benar dan valid yang menyatakan bahwasanya counter narasinya itu juga ada. Narasi-narasi kapitalis itu juga udah ada counternya, jadi valid pada akhirnya. Nah, supaya ada interaksi antar narasi dan kasih opsi supaya kamu memilih yang mana. Permasalahannya adalah, ini justru menjadi masalah ketika narasi yang beredar terlalu banyak, menabrakkan satu idealisme dengan idealisme yang lain, maka kamu nggak pernah punya satu value yang bisa kamu pegang untuk kemudian menjadi bare minimum standar untuk bereaksi ke dalam keadaan sosial sehingga pada akhirnya kamu mampu untuk bisa memenuhi bare minimum di sosial itu sendiri. Sadari bahwasanya internalisasi orang itu beda-beda di dunia status quo. Ini bergantung pada lingkungan tempat mereka kerja, mereka dibesarkan, nilai budaya keluarga mereka misalkan, atau ide revolusioner untuk menjadi lebih baik pada akhirnya. Tapi sayangnya, nilai-nilai itu didukung dengan narasi yang sangat berbeda. Sehingga pada akhirnya kamu butuh satu standar untuk bisa kemudian mampu mengakomodir semua permasalahannya. Tapi respon dulu ke OO, dua hal. Satu, ketika OO bilang ini justru buat kamu jadi gampang banget beradaptasi, kemajuan peradaban itu jadi tidak terinsentifikasi. Kami rasa seleksi alam itu membunuh aktor-aktor yang nggak mampu beradaptasi, makanya adaptasi itu jadi penting, dan nggak apa-apa di sisi kami, karena kamu jadi lebih fleksibel dan lebih mampu bertahan demi keberlanjutan hidup kamu sendiri pada akhirnya. Tapi yang kedua, inovasi itu pada akhirnya akan eksis-eksis aja. Kenapa? Karena manusia tetap punya naluri untuk hidup dengan mudah, ini jadi insentif untuk perkembangan teknologi misalkan dan seterusnya. Tapi yang kedua, terkait dengan hidup di dalam bare minimum. Kami rasa bare minimum ini batas aman, gak ada HAM untuk yang secara langsung bisa nyakitin kamu dengan hidup di bare minimum pada akhirnya. Jadi nggak akan ada masalah. Tapi B, ini nggak akan Interupsi. terjadi juga pada akhirnya nanti. Ini nggak akan terjadi juga pada akhirnya kamu, karena kamu akan tetap punya insentif untuk berusaha dan berupaya. Tapi C, kalaupun ini buruk, setidaknya kamu nggak hidup di bawah tekanan, jadi kamu lebih gampang untuk bahagia karena kamu tidak teropresi pada akhirnya. Juri, lihat, untuk pertama kalinya sejak 2022 aku ikut seleksi internal KDMI di kampusku, aku baru dapat kursi jadi debaters itu di tahun 2025. Apa yang aku internalisasi? Ini momen pertama dan mungkin terakhir untuk aku ikut KDMI, jadi aku harus maksimal. Aku padatin jadwal sparring, invest ke coach-coach secara personal, mentoring tiap hari. Sampai akhirnya pas KDMI aku sakit parah dan aku gagal. Aku ngerasa gagal dan menjadi lebih gagal karena hal yang selama ini aku usahain, aku kompetisikan dalam diri aku sendiri, nggak aku dapetin, dan sayangnya dunia justru nggak peduli sama aku sama sekali. Sehingga pada akhirnya aku merasa bahwasanya hal yang aku usahakan bahkan nggak peduli sama aku sama sekali. Jadi pada akhirnya aku menjadi lebih sakit lagi pada akhirnya ketika aku jatuh. Aku nggak Aku udah berusaha berkompetisi di dunia, tapi dunia akan tetap baik-baik saja tanpa aku saat aku berhenti. Jadi sakitnya double banget. Proses internalisasi manusia sebagai primata animalistik yang haus akan validasi dan eksistensi, jadi nggak pernah terpenuhi. Kenapa? Narasi yang aku terima adalah kamu adalah orang yang bertanggung jawab sama mimpi kamu sendiri. Nah, jadi pada akhirnya ketika kamu gagal, ya udah turunin standar kamu pada akhirnya. Kenapa dunia status quo nggak cukup? Ini mungkin akan nge-extend beberapa poin yang ada di OG. Satu, narasi ini tuh nggak masif dianut sama semua orang dan dipercaya sama semua orang. Artinya, nggak ada penekanan untuk berhenti berambisi pada akhirnya. Karena kamu akan tetap pacu dan ngejar mimpi karena aktualisasi dirinya itu nggak terstandarisasi. Jadi pada akhirnya, walaupun narasi-narasi counternya itu eksis, tapi justru nggak ada narasi-narasi yang tapi justru pada akhirnya akan ada narasi yang lebih masif yang akan mampu untuk mengovershadow narasi-narasi yang bisa mereduksi ambisi kamu. Tapi yang kedua, kenapa pada akhirnya ini akan buruk? Karena status quo sekarang itu diperalat oleh narasi-narasi kapitalis, kayak misalkan usaha nggak akan mengkhianati hasil, atau narasi agamis, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, dan seterusnya, atau narasi-narasi ambisius lainnya. Hasilnya apa? Kamu akan terus maksa untuk bisa sampai pada level dan target tertentu, yang sayangnya ini nggak ada ujungnya. Target kamu akan terus naik barengan dengan keadaan kamu. Pada akhirnya ya kamu akan kerja dan usaha terus karena kamu nggak tahu momen untuk Interupsi. berhentinya di mana. Apa? Hedonic treadmill atau standar kamu naik terus itu simetris di kalian. Karena di kalian juga pada akhirnya bisa aja mereka bosan dengan yang sudah ada, tapi tidak ada insentif mencoba yang baru karena Selindianya bilang menghindari hal yang berpotensi menciptakan tekanan atau kesusahan. Ya, bedanya di sisi kamu, sosial kamu tuh bisa ngingetin kamu kalau misalkan mimpi kamu tuh udah toxic, kamu udah terlalu keras sama diri kamu, jadi kamu harus berhenti. Sedangkan di dunia status quo, kamu justru dipaksa untuk kalau kamu punya mimpi, kamu harus kerja keras untuk mimpi kamu harus kejar. Jadi ujungnya kamu bisa lebih gampang stres di dunia status quo, makanya dunia kami jadi lebih baik kayak gitu. Nah,
Yang kedua, kamu tuh nggak punya momen untuk melakukan aktualisasi diri karena narasi-narasi kapitalis dan agamis tadi lebih masif dianut oleh masyarakat secara mayoritas. Kamu pada akhirnya juga akan kebawa pada narasi-narasi tersebut, kamu nggak bisa internalisasi. Ketiga, pada momen rentan seperti kegagalan, berduka atau musibah, kamu akan merasa dunia meninggalkan kamu karena kamu harus berhenti dari dunia yang kompetitif yang selama ini kamu kejar. Kamu akan lebih gampang untuk stres, jadi kamu lebih gampang gila pada akhirnya. Keempat, dalam kemungkinan gagal ekstrim, kamu dipaksa mereduksi impian terbesar kamu karena ada narasi mimpi kamu nggak realistis misalkan pada akhirnya justru ini akan mengkhianati usaha kamu yang selama ini udah kamu usahakan. Tapi tabrak-tabrakan antar narasi ini tuh buruk karena manusia jadi nggak tahu value mana yang sebenarnya harus didukung. Kamu jadi gampang tersuai dengan ideal-ideologi orang lain dan pada akhirnya kamu nggak pernah punya identitas yang tegak untuk diri kamu sendiri karena narasinya tuh banyak banget. Gimana di dunia kami? Optik di dunia baru, semua akan anut narasi ini, semua akan percaya narasi ini, sehingga ada internalisasi dan aktualisasi diri yang terinsentifikasi oleh komunitas karena semua orang percaya sama narasi ini, nggak ada narasi yang akan nabrak aktualisasi diri kamu. Tapi B, semua punya ritme dan tujuan realistis yang akan dicapai. Proses penerimaan dan akan kegagalan dan duka jadi lebih terinsentifikasi. C, proses sosial akan jadi lebih erat karena persaingan akan rendah dan gesekan sosial jadi akan tereduksi. Kenapa pada akhirnya ini akan baik? Karena proses pertumbuhan kamu sebagai individu gak akan dipengaruhi oleh ambisiulitas orang lain dan gak akan ditabrak-tabrakin sama ideologis orang lain. Usaha kamu akan bernilai, kamu akan jadi lebih terinsensifikasi untuk usaha. Sehingga pada akhirnya bangga buka kasus di CG. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama CG. Selanjutnya, pembicara pertama C. Cek ini kedengeran nggak ya? Halo? Agak kecil. Ini kedengeran nggak? Oke. Oke, kalau misalnya nggak kedengeran nanti bisa langsung interrupt aja ya, intervensi aja langsung. Ya, Bismillah deh. Oh ya, VOI chat aja. 3, 2, 1, 2 ekstensi di closing opposition. Yang pertama, mekanisasi status quo lebih dalam. Yang kedua adalah mengenai konstruksi kesadaran dan juga eksploitasi. Yang pertama soal mekanisasi status quo lebih dalam. Saya rasa di dunia oposisi, itu berarti dunia status quo, berarti ada diversifikasi perspektif dan nilai yang berdasarkan dengan pengalaman subjektif dan bagaimana kemudian individu itu bisa melakukan self-determinasi, bagaimana mereka ingin menentukan hidup mereka ke arah mana, yang dimana saya rasa di status quo sudah bisa dilakukan dengan diskusi progresif karena sudah enabled atau diakomodasi oleh kesadaran dan juga ilmu pengetahuan yang kemudian juga berprogres dan juga adanya dan juga kayak misalnya insentif dari gerakan sosial yang selalu mengembangkan paradigma pemikiran mereka kayak gerakan-gerakan sosial yang kemudian selalu men-challenge, selalu menentang struktur, dan ini adalah premis yang paling penting, yaitu menentang struktur, karena struktur itu akan tetap exist di semua dunia, tapi yang paling penting adalah apakah kemudian manusia itu bisa melepaskan diri dari struktur yang kemudian menjegal mereka atau enggak. Di mana di sini di closing opposition, saya rasa sudah ada institusionalisasi mengenai kapasitas bagaimana manusia bisa men-challenge struktur. Misalnya mereka sudah diedukasi secara sekolah yang kemudian bisa kemudian mengembangkan literasi dan juga pemikiran mereka. Sudah ada pemberdayaan yang bisa dilakukan oleh NGO untuk gerakan sosial, oleh kemudian bahkan teman seperjuangan sendiri. Namun yang paling penting juga adalah saya rasa yang dihapuskan di sisi pemerintah itu adalah keunikan dan bagaimana kemudian manusia itu memiliki respon yang berbeda terhadap masalah. Misalnya kami rasa bahkan untuk merespon suatu masalah atau suatu kesulitan hidup dengan kemarahan itu adalah sesuatu yang harus dijustifikasi karena pada akhirnya emosi yang kemudian terrefleksi dalam diri seseorang dalam kemudian merespon sesuatu itu adalah bentuk dignity atau harga diri dan juga ekspresi identitas mereka yang saya rasa tidak ada justifikasi kenapa kemudian ini bisa dihapuskan. Tapi kenapa kemudian semua netralisasi yang ada di status quo itu masih bekerja aja? Yang pertama adalah karena adanya permintaan yang tinggi mengenai seperti hal-hal seperti psikolog atau bahkan sekarang itu yang lagi trending adalah third space atau tempat ketiga di mana Gen Z itu bikin komunitas di luar pekerjaan dan di luar personal pribadinya yang dimana mereka itu high demand atau permintaannya tinggi, maka supply-nya juga tinggi, maka kualitasnya itu juga tinggi. Yang kedua adalah adanya pergeseran nilai antar generasi seperti ada nilai-nilai cinta pada diri sendiri, kemudian punya waktu untuk
sendiri, tapi mereka punya rasionalitas dan opsi, yang dimana progres kesadaran antar generasional ini hanya ada di closing opposition karena insentifnya ada. Karena insentif dari perubahan kesadaran antar generasional itu adalah adanya kesadaran akan pola yang merugikan dan bisa diperbaiki. Dan prasyarat dari menyadari pola yang merugikan dan bisa diperbaiki itu adalah kesadaran, consciousness mengenai bagaimana sebenarnya kita tuh eksis sebagai manusia. Ini tapi masih nanti ini. Tapi yang terakhir adalah mengenai compassion atau simpati, empati, dan juga cinta. Saya rasa pada akhirnya hal ini masih eksis di closing opposition untuk kemudian bagaimana bisa menjadi supporting system. Tapi premis utamanya justru seperti ini. Saya rasa rasa ambisius dan rasa untuk kemudian ingin mencapai banyak orang, ingin berkoneksi dengan banyak orang lagi, itu sangat berkoneksi satu sama lain. Di mana sebanyak manusia di sisi closing opposition itu akan mencoba untuk memiliki sebanyak mungkin ikatan, sebanyak mungkin cinta yang bisa diberikan kepada sesama manusia dan bahkan sesama makhluk hidup misalnya, atau bahkan berusaha untuk berempati, untuk berdiri di atas di atas kaki orang lain dan tidak hanya kembali terisolasi pada pemikiran sendiri saja, yang saya rasa ini akan terjadi di closing government. Exactly kalau misalnya di closing government, di government bench, exactly kalau misalnya government bench itu merasa bahwa mereka itu menjustifikasi homogenitas dan juga isolasi, saya rasa isolasi tidak hanya terjadi secara struktural, namun terjadi secara personal karena orang-orang di sisi government akan memiliki insentif untuk memenjarakan diri mereka sendiri di dalam diri sendiri aja karena kenyamanannya itu sudah subjektif, sehingga tidak akan, justru ambisi dan juga insentif untuk kemudian menebarkan rasa cinta dan sebagainya itu justru malah semakin tergerus di sisi mereka. Sehingga ini yang kemudian akan menjadi prasyarat utama dari background utama dari ekstensi utama saya mengenai konstruksi kesadaran. Sebenarnya kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu yang kita maksudkan adalah kesadaran akan eksistensi kalau kamu tuh ada sebagai manusia. Prasyaratnya itu dua. Yang pertama adalah ada pembanding lain, eksistensi pembanding lain, yaitu manusia, yang kemudian kamu sadar akan personalia mereka yang berbeda. Yang kedua adalah kamu mempertanyakan kehidupan, di mana drive untuk mempertanyakan kehidupan itu adalah rasa sakit. Dan rasa sakit itu adalah aspek penting dari kehidupan. Permasalahannya kalau misalnya di pemerintah, rasa sakit itu tuh dihindari dan juga dilingkarin aja karena kamu nggak mau tekanan, kamu nggak mau meng-acknowledge rasa sakit yang kemudian bisa aja bahkan membakar dirimu sendiri hidup-hidup misalnya. Yang saya rasa itu akan menjadi rasa sakit yang kemudian menjadi lebih multiply lagi, di mana itu akan menjadi bom waktu tidak hanya secara personal namun secara struktur juga. Kenapa secara struktur? Karena gini, yang karakteristik manusia dulu. Manusia di sisi pemerintah itu akan ada dua hal. Yang pertama, manusia itu akan tetap berpopulasi dan mengonsumsi, dan mereka kemudian kalian itu nggak akan punya teknologi atau inovasi yang cukup untuk kemudian menyelamatkan konsumsi kalian, karena pada akhirnya sumber daya itu akan tetap terbatas dan di sisi pemerintah akan ada banyak ruang di mana eksploitasi orang-orang di sisi yang kemudian punya kekuatan itu malah justru akan mengalihkan kenyamanan mereka sendiri karena mereka juga ingin memenuhi rasa nyaman mereka. Yang kedua adalah manusia itu maunya mengurangi rasa sakit dan memaksimalkan kebahagiaan. Yang berarti kalau di sisi pemerintah, manusia itu akan tetap berdasarkan insting semata. Yang dimana ini akan dieksploitasi secara struktural dalam tiga konteks. Yang pertama secara politik. Saya rasa secara politik, secara historis kita memang ada kolonialisme. Kolonialisme akan tetap terjadi di sisi pemerintah karena manusia itu masih serakah dan masih akan berperang. Kenapa? Karena nature of conflict atau alaminya konflik itu irasional, di mana konflik itu didorong oleh hal-hal seperti misalnya merasa pemimpinnya dicemooh, dan bahkan didorong untuk kenyamanan, didorong untuk mencapai kenyamanan, misalnya butuh sumber daya untuk kerajaannya atau negaranya tetap hidup misalnya, karena doktrinnya adalah sebelum ada perdamaian harus ada perang terlebih dahulu, dan itu akan tetap eksis di sisi pemerintah. Masalahnya adalah eksploitasi kolonialisme ini akan berjalan lebih lama karena tidak ada insentif atau kesadaran yang kemudian dibentuk secara antar generasi untuk kemudian menentang struktur yang kemudian ada, sehingga perubahan struktur secara evolusioner secara bertahun-tahun itu nggak akan ada di sisi pemerintah. Yang kedua juga secara modern, saya rasa kalau misalnya warga di sisi pemerintah itu udah nyaman, berarti nggak akan ada insentif untuk kemudian check and balance kepada pemerintahnya. Berarti pemerintahnya nggak akan mendeterminasi masyarakat itu sebagai voter mereka, pemilih mereka, sehingga pemerintahnya nggak punya insentif untuk mencapai rural area atau mencapai daerah rural misalnya, sehingga pada akhirnya ini juga nggak akan bisa kemudian adanya pemberdayaan kolektif secara politik maupun secara kultural. Namun terakhir saya rasa pergerakan sosial pun juga akan lebih cenderung dikompromikan karena pada akhirnya mereka akan direduksi pada asas kenyamanan aja karena mereka dipaksa untuk nyaman dan mereka dipaksa untuk menyembunyikan rasa sakit mereka dalam diri mereka sendiri. Bangga.
Terima kasih untuk pembicara pertama CO. Untuk menutup debat di pemerintah, WIP CG silakan. Ya, atas suara keterangan jelas. Jelas. Ya, saya emosi apapun yang saya katakan hanya perdebatan. Saya preferensi korupsi boleh adit aja, cuman jangan spam kalau nanti dipublish berarti tidak. Oke. Tidak akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Status quo sekarang itu jahat banget karena ada inflasi di mana perlian harus ditempah dulu, diberikan tekanan dan beban untuk bisa jadi berlian. Atau kasus diskursus di masyarakat yang ketika ada seseorang di sosial media yang bahagia dapat pasangan atau dunia yang sempurna, pertanyaan dari masyarakat itu adalah tentang tantangannya di mana ya, sehingga kamu harus melakukan sebesar itu untuk bahagia. Makanya dibilang masalahnya tuh di urgensinya itu adalah narasi yang banyak di kehidupan, sehingga inilah yang harus direkonstruksi. Tapi komparasi ke OO terlebih dahulu. Satu, mereka bahas orang yang malas. Gimana ini akan terjadi? Orang malas di sisi mereka adalah orang yang hanya bersyukur saja. Akan merasa tetap akan ada keinginan perubahan kalau tidak ada kenyamanan. Ini bakal dijelasin. Yang kedua, soal persamaan homogenisasi yang buruk misalnya, karena tidak akan ada orang yang unik, inovasi, dan lain-lain, dan apakah tidak mau susah, kemajuan akan terberhenti, kehilangan inovasi, dan segala macam. Kalau yang dikhawatirkan adalah nggak ada orang yang unik dan berpikir karena nggak mau terlalu ambisius, nah, karena karakterisasi manusia itu alamiah adalah ingin hidupnya mudah, Julie. Kalaupun nanti tidak akan ada ambisius yang kayak harus berhasil atau tidak mau ada penekanan dan segala macamnya, kami rasa mereka tetap akan mau dunia itu, tetap manusia itu tetap mau untuk hidupnya mudah, bukan karena untuk mencapai kenyamanan yang dari tadi kita bahas itu juga karena hidupnya mudah. Atau yang keempat atau yang selanjutnya soal kebahagiaan. Kebahagiaan dari di sisi mereka definisinya adalah kebahagiaan yang berhasil. Itu adalah kebahagiaan adalah hal yang berhasil ketika kamu berhasil melebihi batasan diri, dan kami rasa inilah kebahagiaan yang sesaat. Kenapa? Masalahnya di hidup ini nggak akan selalu bahagia. Ini simetris ya, baik di oposisi atau pemerintah. Kalau di kamu bahagia pengen selamanya juga gak bakal bisa kan, karena kamu kan akan hadapin stres, karena kamu gagal dan merasa bodoh karena ada standarisasi di masyarakat. Nah, tapi sehingga kamu akan sulit untuk bangkit misalnya, nggak mau ada ambisi yang kamu pengen, karena kamu seambisi itu tapi nggak dapat. Di belakang itu manusia tidak bisa bahagia, bersyukur atas apa yang kamu dapetin, atau setidaknya mereka bahagia karena udah bisa jalanin prosesnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau seambisi itu dan ya udah mungkin bukan waktunya aja. Di saling dia jelasin kalau misalnya mempercepat yang bicara selama itu. Tapi yang kelima, ini yang paling penting. Kenapa passion dan kebutuhan dasar manusia itu tetap terpenuhi di sisi kamu? Karakterisasi manusia dari awal, mereka itu juga punya kebutuhan, baik di sisi kami maupun di sisi oposisi. Kenapa tetap rasional atau kenapa ketika mereka kelaparan, mereka tetap akan cari makan? Karena gini, Dore, kasus itu tidak se-ekstrim apa yang dibahas oleh OO, karena manusia yang lapar itu pasti mereka mau makan, sesimpel itu. Karena merasakan penderitaan dan segala macamnya. Tadi di narasi ini mereka akan menghindari tantangan dan beban, kan? Jadi lapar dan penderitaan itu juga menjadi tantangan dan beban dari sisi mereka. Jadi untuk bisa mereka makan misalnya atau untuk mereka bisa tidak merasakan tantangan dan beban, ya makan misalnya. Narasi ini itu tidak akan se-ekstrim itu. Enggak dulu, tapi yang selanjutnya komparasi ke CEO. Satu, soal akomodasi dari gerakan sosial dan mengubah paradigma pemikiran sehingga kesadaran soal gimana ya kesadaran masyarakat untuk kamu tetap bisa membatasi diri kamu dari ambisius yang besar itu juga tidak terpenuhi di status quo, karena status quo tetap akan jahat walaupun udah ada gerakan sosial misalnya, karena juga tidak akan seprogresif itu, karena yang peduli juga hanya gerakan sosialnya aja, bukan masyarakat secara seutuhnya.
Sedangkan di sisi kami, di dunia kami, semua masyarakat itu kuat dengan narasi ini, sehingga mereka bisa menyadarkan satu sama lain seperti yang Giva jelasin. Kalau misalnya ya kamu udah kelewatan batas nih, kamu nih udah stres nih karena ambisius kamu atau ekspektasi kamu yang udah kamu berikan sendiri. Tapi sebelum itu, intervensi salahkan ulur. Pada akhirnya, di Selandia Informasi dikatakan bahwa orang-orang ini akan menghindari hal yang berpotensi menciptakan tekanan atau beban. Kalian harus concede bahwa inovasi itu nggak ada di kalian. Ya, mereka bisa makan, tapi tidak stok makannya. Kenapa dunia itu tetap lebih baik? Oke, nah kenapa pada akhirnya mereka tidak akan stok makanan atau segala macamnya? Kami rasa mereka juga tetap akan rasional dengan kebutuhannya. Karena di dunia kami bukan berarti mereka nggak mau mereka tidak mau ada tekanan dan beban. Itu bukan berarti mereka akan menghindari dan atau mengiyakan rasa lapar dan segala macamnya, karena kayak udah jelasin tadi. Tapi kalaupun nanti ada soal inovasi dan segala macamnya, kami rasa juga akan tetap ada, karena mereka tetap mau ya hidupnya mudah dan segala macamnya. Jadi itu udah cukup untuk membuat manusia itu tetap akan ada inovasi dan segala macamnya. Tapi lanjut ke CO dulu, soal simpati, empati, cinta, ambisi, dan segala macamnya. Kami rasa soal terisolisasi dengan kenyamanan yang udah ada, kami rasa itu juga apa-apa, karena simpati, empati, dan cinta itu tetap akan ada di sisi kami, tentang kenyamanan ini. Gak akan terisolisasi itu, karena pada akhirnya simpati, empati, dan cintalah yang membuat itu nyaman, kan? Jadi ya, tidak akan dipaksa sepaksa itu. Dan cek soal perubahan struktur, check and balance di pemerintah juga tetap akan ada. Kenapa? Karena ketika mereka melihat hal yang ketika mereka melihat hal yang tidak seharusnya, misalnya ayah negara dan pemerintah, itu tetap akan ada rasionalitasnya. Kalau pembahasannya atau kalaupun kekhawatirannya adalah tekanan yang akan ada dari pemerintah dan segala macamnya, kami rasa itu bahkan akan ada kembali lagi tekanan ke pemerintahnya gitu. Jadi kayak tetap akan ada check and balance di pemerintah dan mereka tetap bisa jadi. Tapi yang terakhir, sebenarnya apa sih perbedaan kami sama Oke? Oke itu jelasin bahwa dunia ini udah opresi, tapi CG jelasin opresi itu terjadi karena tabrak-tabrakan narasi yang nggak tersandar, Duri. Dan dari kedua, penggambaran model dan konteks yang lebih terstruktur, gimana dunia ini terbentuk ada di sisi sini, dan kenapa dianut masal akan membuat signal dan lain-lain. Tapi proses penyelesaian masalah sosialnya adalah satu, masalah keresahan, dua, milih pemimpin yang kayak tadi, kok nggak ada kompetisi ambisius yang buat pemilihan jadi nggak sehat kayak mau laundry dan lain-lain. Atau yang ketiga, diskusi parlemen. Nggak akan ada upaya untuk mendismiss keberhasilan orang lain karena kompetisinya sehat. Akan ada insentif untuk diskusi yang lebih sehat. Atau yang terakhir adalah kebijakan lahir. Kami rasa di dunia kami itu usaha kamu akan lebih bernilai, kamu akan lebih terinsensifikasi untuk usaha, karena satu, kamu ada insting untuk bertahan hidup walau nggak seambisius itu, tapi tetap butuh makan kan. Atau yang kedua, ada mimpi yang tetap ingin kamu kejar, tapi bukan standar dari masyarakat, bukan karena orang lain bisa beli mobil Alphard, kamu pengen beli mobil Alphard, dan ketika kamu nggak dapat juga kamu bakal sedih dan stres dan segala macam. Standarnya juga sudah. Oke, terima kasih untuk pembicara 2CG. Selanjutnya untuk menutup keseluruhan debat kita di ronde 4, saya panggil pembicara 2CO, silakan. Oke, untuk suaranya apakah sudah cukup keras? Cukup. Oke. Saya akan mulai bentar. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Saya akan memulai dengan perbandingan antara kontra 2 dan juga kontra 1. Kami sangat menyukai ide dari kontra 1 mengenai apa dampak manusia ketika menjadi kompetitif. Tapi sayangnya argumentasi ini sangat rentan karena tidak menjelaskan dua hal. Pertama, bagaimana dunia kontra berjalan dan mengapa segala bentuk kerentanan manusia di dunia kontra itu tuh akan tetap membuat manusia tetap bertahan. Karena jika tidak dijawab, maka kekhawatiran dari pro bagaimana manusia bisa melanjutkan hidup mungkin bisa jadi valid. Tapi B, segala bentuk dampak tidak diikuti penjelasan prasyarat apa modal manusia untuk mencapai dampak tersebut. Ini mengapa akses dan konstruksi kesadaran yang dibawakan oleh Hema menjadi sangat penting. Karena diskusinya tidak bisa lompat. Ketika manusia berusaha dan kompetitif, maka manusia harus bisa A, B, dan C. Tapi harus dijelaskan apa yang terjadi di dalam dunia kontra ketika
ketika manusia berusaha untuk mencapai dampak tersebut. Mulai dari pengadaan untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk melawan, memahami apa yang perlu diperbaiki dalam dunianya, dan apa yang membatasi gerak Anda, termasuk dengan resolusi penyelesaiannya. Oleh karena itu, penggambaran dunia yang dikonstruksikan oleh Hema menjadi sangat penting sebagai prasyarat dunia dari Kontra 1 dapat berjalan melalui proses historis yang menghadirkan evaluasi, kerentanan dalam proses historis yang juga menghadirkan kesadaran atas apa yang dibutuhkan oleh dunia dan lain sebagainya. Di mana di aspek dinamis inilah yang secara pasti memberikan ruang bagi Anda untuk menciptakan tujuan hidup, seperti memahami kenapa peran menciptakan vaksin dalam pandemi menjadi penting. Seberapa bangga diri Anda ketika Anda mampu memimpin orasi dari gerakan pejuang keadilan sosial dan lain sebagainya. Artinya proses identifikasi kenapa manusia mampu memenuhi ataupun bahkan mengidentifikasi tujuan hidup dan kebahagiaan itu lebih terjelaskan di sisi Kontra 2 melalui penjelasan historis yang dibawakan oleh Hema. Saya akan memulai perbandingan kedua dengan tim Pro 1. Sebenarnya dunia mereka itu salah karakterisasi. Ada dua contoh sederhana. Pertama, mereka mengatakan manusia akan tetap berusaha mencapai target, tapi masyarakat percaya menjadi tidak produktif itu tidak masalah. Artinya terjadi dualisme nih pandangan dari masyarakat. Jika normalisasi tidak produktif kuat, maka segala bentuk ambisi dan usaha dianggap sebagai kontra atas stabilitas menjadi valid di sisi kontra, karena Anda menjadi ancaman bagi orang lain pada posisi tersebut. Tapi kedua, manusia akan tetap berusaha mencapai target, tetapi manusia juga sadar bahwa dirinya bakal tetap kalah dengan yang kuat. Jadi, saya mempertanyakan nih, kenapa insentifnya bisa muncul dari awal di Pro 1? Artinya adalah kasus dari pembicara pertama mereka membunuh kasus dari pembicara kedua mereka. Ini mengapa seluruh kasus Pro 1 sebenarnya tidak bisa berjalan? Karena output argumen mereka juga dua. Pertama, manusia tetap memiliki tujuan hidup. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Hema telah menjelaskan kepada Anda bahwa kesadaran untuk memiliki passion dan ketertarikan adalah ketika Anda memiliki agensi untuk menyadari kenapa kamu terlahir di dunia ini, apa yang bisa kamu kontribusikan kepada dunia kamu, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, manusia merasa nyaman. Pertanyaannya dari Kontra 1 pun juga valid. Definisi nyaman itu apa? Karena standar nyaman dalam kelompok sosial yang berbeda itu juga bisa berbeda-beda. Misalkan, kelompok dari elitis akan merasa nyaman ketika bisnis mereka lancar, tapi mungkin bagi Anda dengan kelompok yang rentan, makan seadanya saja sudah membuat Anda nyaman. Artinya jika Anda tidak lagi merasa nyaman dengan makan seadanya itu, maka Anda hanya dianggap sebagai hama yang sangat berbahaya bagi kelompok elitis ini. Makanya pergerakan terhadap agensi dari manusia itu sendiri tidak akan bisa tercapai di dunia pro. Artinya kontribusi Pro 1 hanya bersisa bergantung pada, manusia akan menderita di sisi kontra. Ini benar. Dalam dunia yang cepat dan memaksa, memang terdapat konsekuensi nih atas tindakan tersebut. Misalnya, kelelahan dari fisik dan juga mentalitas. Tapi di dunia kami, apa yang berbeda? Setidaknya ada dorongan bagi masyarakat untuk menjadi kritis nanti. Karena dalam proses mencapai visi, bekerja dengan efisiensi tinggi, maka prasyaratnya adalah dua hal. A. Individu terbiasa memahami sudah di level apa dan merancang atau menetapkan target. Tapi yang kedua, ketika terdapat hal-hal yang sifatnya menjadi tantangan, individu juga sudah terbiasa nih untuk mencari solusi. Di mana ini lahir dari akses dan konstruksi kesadaran. Ini juga menetralisir hal-hal yang tidak mampu dibawakan oleh Kontra 1. Bentuknya seperti apa? Narasinya seperti apa di dunia kami? Contohnya 3 hal saja. 1. Ada permintaan atas bantuan layanan psikologis. Kedua, diskusi untuk menciptakan cara kerja yang efisien dengan tetap menyeimbangkan hidup, makanya narasi work-life balance masih tetap terglorifikasi dengan cara membuat kerjanya efektif dalam jam kerja. Dan yang ketiga, protes atas kelayakan lingkungan kerja dan menciptakan lingkungan vertikal sesuai dengan kesulitan hidup Anda sebelumnya, ini juga dapat terjadi. Seperti proses memahami seberapa penting untuk bisa mendukung perempuan untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar, menilai bawahan berbasis meritokrasi, karena Anda memahami seberapa susah untuk naik ketika Anda melihat ada orang yang misalkan hanya berdasarkan kedekatan maka bisa naik dan lain sebagainya. Artinya manusia, meskipun di sisi kami harus menderita di awal, tapi proses evaluasi secara kolektifnya ini dapat terjadi yang bisa menciptakan kenapa dunianya meskipun rentan di awal, masih tetap ada progresivitas yang dapat terjadi. Ini sangat berbeda dengan kontribusi Kontra 1 yang hanya menjelaskan dunia tidak vakum. Inilah yang mendefinisikan kenapa tidak vakum hanya ada di Kontra 2. Lalu analisis terakhir untuk meruntuhkan Pro 1 yaitu terkait kompetisi hidup. Pertanyaan sederhananya sebenarnya adalah, apakah kapitalisme di dunia pro itu tidak akan ada? Jawabannya ada. Bedanya adalah di sisi mereka, bahkan usaha itu tidak akan pernah dilakukan. Anda harus secara
puas ketika Anda mendapatkan kehidupan yang rentan dengan makan yang secukupnya aja, tidak akan ada bentuk insentif untuk melawan, karena seperti kata saya, Anda hanya akan dianggap sebagai hama. Perbandingannya di sisi kami, perlawanan diikuti oleh masa lainnya karena ada persamaan visi bahwa yang teratas haruslah yang berusaha, jika Anda tidak berusaha, maka Anda harus gugur. Sehingga bentuk untuk pergeseran ini masih sangat mungkin di sisi kami yang eksklusif dan tidak mungkin bisa dicapai di sisi pro. Tapi terakhir untuk pro 2, identitas mereka adalah seluruh risiko dari pro 1 dan kontra 1 mungkin valid, tapi kita membutuhkan standar yang secara kualitas tidak membunuh lebih banyak aktor rentan selama seleksi alam. Tapi tidak pernah dijelaskan, proses seleksi alam itu definisinya seperti apa. Di sisi pro, seperti kata pro 2, jika dirasa tidak realistis, maka orang akan berhenti. Inilah yang kami tidak inginkan. Perasaan ketika mencapai alam yang ingin Anda bisa capai di sisi pro 2. Sehingga kalaupun Anda gagal sekalipun, Anda masih bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, oportunitas yang lebih baik dibandingkan Anda tidak berusaha sama sekali di sisi pro, sehingga bangga untuk menutup debat. Terima kasih. Baik, atas berakhirnya pidato tersebut,